Assalamualaikum, good morning happy people. Hari ini saya bikin kue brudel lagi, kue favorit saya, jadi sering banget bikinnya. Karena judulnya brudel, sudah pasti pakai ragi. Bisa juga sih pakai tuak manis, tapi susah nyarinya. Kali ini brudel keju, dalamnya pakai keju, toppingnya juga keju, dan ditambahkan kismis. Nah, mamam dulu. Baik, catat ya bahan-bahannya. Ini Besti, saya gunakan kismis, ragi instan, susu bubuk. Dijembrengin aja semua mereknya ya, biar nggak nanya lagi. Nah, ini keju cheddar, merek Diamond. Kemudian gula pasir 125 gram karena saya nggak terlalu suka manis. Telur 3 butir. Susu UHT. Tepung terigunya merek apa? Nah, ini merek Bogasari Cakra Kembar. Dan saya juga gunakan margarin, mereknya Blue Band. Setengah bagian aja, 100 gram. Langsung aja kita eksekusi ya. Nah, telur 3 butir saya gunakan 1 aja putih telurnya. Putih telurnya disisihkan, kemudian masukkan gula pasir, tepung terigu, pokoknya semuanya dimasukin aja sekaligus. Nah, ini susu denko-nya, susu bubuk, Anda bisa gunakan merek lain. Nah, ini ragi instan, ini wajib. Kalau judulnya brudel pasti pakai ragi instan, pakai pengembang, tapi bukan baking powder. Oke guys, diaduk semua ya. Masukin juga blue band-nya, karena setengah bagian 100 gram nggak perlu ditimbang. Potek aja jadi 2 ya. Kemudian diaduk-aduk dengan tepung terigu, telur, dan semuanya. Karena bikinnya malam hari, susunya saya panasin dikit. Caranya, wajan saya panasin, matiin kompor, susunya masuk deh. Supaya lebih cepat mengembang karena udara malam dingin banget. Nah, asal suam-suam kuku aja. Kemudian diaduk deh dengan adonan tadi. Bikin brudel ini mudah. Bisa diaduk aja pakai tangan, pakai sendok, pakai whisk. Tapi karena ini malam mau cepet ya udah pakai mixer aja biar bisa cepet istirahat. Ini diaduk dengan kecepatan rendah aja ya. Yang penting tercampur rata dan gak ada bahan yang menggumpal. Besti terbaikku, besti tersayang, jangan lupa sambil nonton Yoek Legit bikin kue brudel. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan klik juga loncengnya agar gak pernah ketinggalan setiap Yoek Legit unggah video resep kue, resep masakan yang baru, atau video jalan-jalan wisata kuliner keliling Nusantara. Makasih bestiku terbaik tersayang se-Nusantara. Nah, ini adonannya sudah cakep, sudah lembut, sudah nggak ada yang gumpal-gumpal lagi. Matiin mixernya dan siapkan keju parutnya nih. Keju parut secukupnya aja. Loyang juga sudah diolesin mentega, margarin maksud saya. Nah, sekarang keju parut masukkan ke dalam adonan. Aduk-aduk deh. Setelah keju parut tercampur rata dengan seluruh adonan, tuang ke dalam loyang yang sudah dioles margarin tipis. Kali ini saya nggak menggunakan loyang yang anti lengket. Tapi nggak masalah. Yang penting dioles sedikit margarin. Oh iya bestiku, besti tersayang sering ada yang bertanya, apa sih bedanya brudel dan bluder? Sama nggak sih? Sebenarnya beda-beda tipis ya, hanya tergantung daerahnya. Kalau Manado dan Ambon menyebutnya brudel, walaupun resepnya berbeda antara Manado dan Ambon.
Kalau Makassar dan Malang menyebutnya bluder. Formasi adonan antara Malang dan Makassar juga berbeda. Jadi tergantung bestiku mau menggunakan resep yang mana. Resep versi Manado, versi Ambon, versi Makassar, atau versi Malang. Terserah ya. Kalau saya suka resep brudel versi Manado, seperti yang saya buat ini. Karena perbandingan antara roti dan cake-nya itu 50-50. Jadi dapat rasa rotinya, tapi lembutnya sedang-sedang aja. Kalau terlalu lembut, kayaknya cake banget ya. Makanya ini jadi favorit saya. Setelah adonan seluruhnya dituang dalam loyang, tutup dengan serbet. Biarkan mengembang kira-kira 50 menit sampai 1 jam. Jangan lupa panasin oven. Nah, ini adonan sudah mengembang. Setelah mengembang, hentak-hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan udara dalam adonan agar nanti nggak kempes. Nah, selanjutnya dibiarkan mengembang lagi kira-kira 15 menit. Sambil menunggu mengembang, parut keju untuk toppingnya. Nah, ini setelah mengembang yang kedua kali, taburin deh toppingnya, keju dan kismis. Bisa juga Anda gunakan yang lain, misalnya kacang almond, ya terserah aja. Sambil taburin kismis, ditekan-tekan dikit ya ke dalam adonan agar nanti kismisnya nggak seperti terpisah dengan adonan saat sudah panas. Kismis ini bisa juga bestiku campur di dalam adonan. Jadi itu tergantung selera aja. Di dalam adonan bisa ditambahkan keju parut dan kismis, atau keju saja atau kismis saja. Ya, up to you ya. Nah, tampilan adonan sudah cakep gini ya. Panggang deh dengan suhu 170 derajat Celcius. Api bawah aja dulu 40 menit. Setelah 40 menit, tambahkan api atas 15 menit atau 20 menit. Mudah ya. Selamat mencoba, Besti.